Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Simulasi Multi-User Operating System, disusun oleh Andika Julian Saputra, Emperi Irawan, dan Firdaus. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakangnya. Saat ini, sistem komputer tidak lagi digunakan oleh satu orang saja dalam lingkungan kampus, perusahaan, maupun layanan digital. Banyak pengguna mengakses satu sistem secara bersamaan. Kondisi ini menuntut adanya sistem operasi yang mampu mengatur akses, penggunaan sumber daya, serta menjaga agar setiap pengguna dapat bekerja tanpa saling mengganggu. Oleh karena itu, konsep multi-user operating system menjadi penting untuk memahami eh, ini pengertiannya. Langsung ke pengertiannya. Server adalah komputer yang berfungsi sebagai penyediaan layanan bagi pengguna lain melalui jaringan. Server dapat berupa PC, laptop, maupun mesin khusus tergantung kebutuhan dan skala penggunanya. Yang membedakan server dari komputer biasa bukan untuk fisiknya, melainkan perannya sebagai pusat layanan yang digunakan oleh banyak pengguna secara terus-terusan. Pengertian operating system. Operating system merupakan perangkat lunak yang berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dan perangkat keras komputer. Sistem operasi mengatur bagaimana CPU, RAM, dan media penyimpanan digunakan agar program dapat berjalan dengan baik. Tanpa sistem operasi, hardware tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pengguna. Oke, saya akan melanjutkan pembahasan yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, Ferry, apa itu server dan operating system. Dan saya akan melanjutkan pembahasannya ke multi-user operating system. Multi-user operating system adalah sistem operasi yang memungkinkan banyak pengguna mengakses satu sistem secara bersamaan. Setiap pengguna memiliki akun dan hak akses masing-masing, sehingga aktivitas satu user tidak mengganggu user lain. Sistem operasi seperti Linux, Unix, dan Windows Server merupakan contoh yang umum digunakan untuk mendukung lingkungan multi-user. Konsep dasar multi-user. Dalam sistem multi-user, setiap orang yang mengakses server dianggap sebagai user yang terpisah. Sistem operasi bertugas memastikan semua user bisa bekerja secara bersamaan tanpa saling tabrakan. Konsep utama meliputi user account. Tiap user punya identitas sendiri, login dan autentikasi. Sistem ngecek siapa yang masuk. Proses manajemen. Setiap user jalanin proses masing-masing. Resource sharing. CPU dan RAM dipakai bareng tapi diatur iOS. Intinya banyak orang satu sistem tapi tetap tertib. Lanjut ke simulasi akses user ke server. Contoh simulasi sederhana, seorang pengguna ingin mengakses server kampus dari laptop. Alurnya user menghubungkan laptop ke jaringan, LAN atau internet. User membuka layanan server, misalnya SSH atau web. User memasukkan username dan passwordnya. Sistem operasi memverifikasi data user. Jika valid, user bisa menjalankan aktivitas di server. Visual, laptop, internet, dan server. Di sini OS berperan sebagai manajer dan satpam. Simulasi penggunaan resource. Ketika beberapa user aktif bersamaan, sistem operasi membagi resource agar tetap adil. CPU tidak dipakai satu user terus-menerus melainkan dibagi dengan teknik time sharing. Contoh sederhana, user aktivitas resource user A, edit file, CPU dan RAM. User B browsing CPU dan RAM. User C compile program CPU dan RAM. Memastikan tidak ada user yang rakus resource. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Firdaus. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Firdaus.
Jadi saya akan menjelaskan atau melanjutkan presentasi kami tadi, yaitu tentang simulasi multi-user operating system yang sudah dijelaskan oleh Ferry dan Andika. Jadi di sini saya akan membahas tentang keamanan dan hak akses. Jadi multi-user tanpa keamanan bakal berantakan. Karena itu, sistem operasi menerapkan aturan akses yang ketat. Dan juga ada beberapa mekanisme penting. Setiap user punya permission berbeda atau izin yang berbeda. Terus file dan folder tidak bisa diakses sembarangan. Jadi aktivitas user bisa dicatat dalam sistem log. Dengan ini, data tetap aman meskipun server dipakai bersama-sama. Terus contoh penerapan nyata, yaitu konsep multi-user operating system banyak digunakan di dunia nyata, terutama pada sistem berbasis server. Contoh penerapannya yaitu server website, banyak pengunjung dalam waktu bersamaan. Terus server kampus yang mengaksesnya yaitu mahasiswa dan dosen. Terus akses sistem akademik server database, banyak aplikasi. Dan akses data file server, berbagi file dalam satu jaringan. Dan tanpa multi-user OS, layanan ini tidak bakal berjalan dengan lancar. Terus kesimpulannya yaitu multi-user operating system memungkinkan banyak pengguna bekerja secara bersamaan dalam satu sistem. Sistem operasi berperan stabil. Sistem operasi berperan penting dalam mengatur pembagian resource, keamanan, dan stabilitas sistem. Dengan simulasi multi-user, kita dapat memahami bagaimana OS bekerja di balik layar untuk menjaga sistem tetap aman dan efisien. Jadi itu saja presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.